Namanya isu kan memang sengaja ada yang menyebar ya. Dan kalau isu itu rata-rata kan ada ya pada kenyataannya karena hoax sehingga kita tetap bantah dan tidak ada bukti bahwa kita teretas. Kalau misalnya ada pandangan yang lain gimana kementerian lain dan sebagainya, ini tentu kita sudah sampaikan tadi bahwa karena ini isinya hoax ya, artinya ya kita hanya menyampaikan bahwa berita itu sudah kita luruskan bahwa tidak ada bukti autentikasi bahwa itu benar. Oleh karenanya kita hanya sampaikan bahwa berita-berita hoax seperti ini ya tentu kita anggap sebagai berita yang tidak bernilai ya, sehingga hanya menciptakan isu-isu yang tentu dia punya tujuan-tujuan lain, tapi menurut saya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami sampai saat ini baik-baik saja dan kami bekerja seperti semula, tidak seperti apa yang diberitakan dan semua harus informasi berjalan seperti sebagaimana mestinya, termasuk juga kami terus memantau kalau misalnya ada ancaman-ancaman hacker atau apa, kita kan melakukan patroli cyber 24 jam. Dari sana kita pasti ketahuan lah kalau ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu seperti itu. Demikian. Oke. Nah, terkait dengan masalah keamanan data atau pribadi, nampaknya ini belum mendapatkan perhatian serius juga nih Pak dari pemerintah. Bisa dikatakan peretasan ini sudah terjadi berulang kali. Misalkan saja data dari BPJS Kesehatan yang dikabarkan bocor, kemudian ada juga e-hack yang bahkan dijual data-datanya di marketplace. Nah, sejauh ini seperti apa sih BIN menyikapi hal ini dan antisipasinya apa saja Pak? Ya, kalau kita sampai saat ini e-hack itu ternyata dicek juga nggak benar ya. Artinya itu hoax juga. Dan kita kalau soal antisipasi memang kita juga terus ya melakukan antisipasi. Karena memang para hacker kan terus berupaya itu ya. Berupaya untuk ya coba-coba gitu ya. Dapat spekulasi juga mereka melakukan upaya-upaya peretasan gitu ya. Dan kita juga melakukan pengamanan berlapis. Jadi tidak hanya satu lini saja, tapi juga berlapis-lapis. Kalau misalnya ada kunci yang mereka sudah kita curigai ada mulai diketahui, misalnya kita ganti. Jadi tidak kita biarkan begitu saja, tapi secara berkala yang kita lakukan pergantian. Oleh karenanya perlindungan mengenai data-data pribadi ya memang kita sedang digodok undang-undangnya mengenai itu, dan ke depan apa yang kita upayakan untuk pelindungan kepentingan publik yang lebih luas tetap diupayakan, karena ini bagian daripada upaya kita untuk tetap membuat kenyamanan di negeri ini. Dan kalau misalnya ada peretasan itu kan sudah masuk kategori pidana ya. Ya. Kalau ada yang diketahui melakukan seperti itu tentu ada sanksinya gitu ya. Dan kalau ini semua tetap kita berupaya sekuat tenaga untuk tetap mengamankan IT kita, apalagi kalau itu menyangkut masalah dokumen ya, ataupun masalah kerahasiaan negara. Demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.